warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rizkiana dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi, Ungaran. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran atau real teaching dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pokok bahasan identitas nasional. Capaian pembelajaran dalam pokok bahasan identitas nasional yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana konsep dasar identitas nasional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis bagaimana bentuk-bentuk identitas nasional. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena identitas nasional yang terjadi di lingkungan masyarakat. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ya. Minggu ini kita akan membahas materi tentang identitas nasional. Tapi sebelum kita bahas materi tentang identitas nasional, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan berdoa. Ya, berdoa disilakan. Selesai? Ya. Minggu ini kita akan membahas tentang identitas nasional. Nah, tapi sebelum kita sampai ke materi tersebut, mari kita ingat kembali materi pada minggu kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang integrasi nasional. Ada yang masih ingat materi integrasi nasional itu apa? Oke, silahkan Mbak Hawa. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, dan wilayah dalam suatu negara menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Betul ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Hawa. Ada proses penyatuan, yaitu integrasi nasional. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah identitas nasional. Oke, sebelum memasuki identitas nasional, saya presensi dulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak ada. Nihil, berangkat semua ya? Oke, alhamdulillah berangkat semua. Bentar ya. Materi identitas nasional pernah kalian dengar atau belum? Belum? Ada yang sudah pernah mendengar materi tentang identitas nasional? Sudah? Sudah ya. Nah, ini kita dalami apa sih identitas nasional itu? Ya. Nah, sebelum kita tahu apa itu identitas nasional, capaian pembelajaran yang harus kalian ketahui yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar identitas nasional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena identitas nasional pada masyarakat. Ada 3 capaian ya yang harus kalian penuhi ya selama pembelajaran tentang identitas nasional. Berikutnya, apa itu identitas nasional? Tadi sepertinya sayup-sayup saya pernah mendengar Bu identitas nasional. Apa sih? Oke, silahkan Mbak Ari. Identitas nasional itu apa? Jadi identitas nasional itu merupakan
suatu ciri-ciri atau karakteristik dari suatu bangsa atau negara yang membedakannya dari bangsa atau negara lain. Betul ya. Betul tidak teman-teman? Betul. Suatu ciri-ciri jati diri bangsa, ciri khas ya yang membedakan dengan negara lainnya. Kita cek, betul nggak ya? Nah, ada dua pengertian atau definisi yang saya ambil. Yang pertama dari asal kata atau etimologis, dan yang kedua dari Tim Nasional Dosen PKN ya dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2011 ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari asal kata, ternyata identitas nasional itu merujuk pada ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ya, kita cek identitas. Identitas itu apa? Oh, identitas itu adalah ciri-ciri. Ya, jati diri. Ya, seperti kita misalnya manusia punya identitas masing-masing, punya ciri khas masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, nasional itu apa? Suatu bangsa, bersifat kebangsaan. Maka identitas nasional bisa kita simpulkan sebagai ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Ya. Satunya adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan lainnya. Berarti sempurna apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ari. Betul ya? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang makna dari identitas nasional. Paham? Jelas ya? Oke. Berikutnya faktor pembentukan identitas nasional. Ternyata identitas nasional itu terbentuk karena faktor-faktor yang kalian lihat di depan. Yang pertama ada primordial. Pernah mendengar kata primordial? Belum pernah? Oke, primordial itu rasa kekerabatan. Bisa jadi juga karena merasa satu daerah, satu asal, ya. Makanya bisa membentuk suatu identitas. Contoh, di sini ada orang Tegal, ada Pemalang, ada. Ya, biasanya mereka akan membentuk suatu komunitas, yaitu komunitas ngapak. Identitasnya adalah bahasanya mereka. Ya, sampai ada atau muncul jargon orang ngapak, orang kepenak. Ya, itu bisa. Ya, karena ada ikatan satu daerah atau satu bahasa atau satu rumpun, yaitu ngapak. Kemudian yang kedua sakral. Ya, identitas nasional bisa dibentuk ya dari hal-hal sakral. Misalnya agama. Ada nggak negara yang terbentuk karena memiliki agama yang sama? Ya. Ada di mana? Di Vatikan. Ya. Oke, yang ketiga, tokoh ya. Tokoh juga bisa menjadi faktor pembentuk identitas nasional. Ya, kalau Indonesia punya Soekarno. Kalau India punya Mahatma Gandhi. Ya, cukup berpengaruh membentuk identitas nasional. Kemudian yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kalian tahu maknanya apa? Berbeda tetapi satu. Artinya mereka membentuk suatu identitas karena adanya berbagai perbedaan. Ya, contohnya siapa? Kita, Indonesia, ya. Kemudian sejarah. Sejarahnya apa? Sejarah itu apa? Masa lalu. Yang bagaimana? Peristiwa, ya, peristiwa di masa lalu. Nah, mereka akan bisa membentuk identitas nasional jika memiliki sejarah yang sama. Ada istilah senasib, sepenanggungan. Nah, itu bisa membentuk suatu identitas. Kemudian berikutnya ada perkembangan ekonomi, biasanya ini mengarah ke industrialisasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah kelembagaan. Ada unsur lembaga yang bisa membentuk suatu identitas. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas. Oke, saya lanjutkan ya. Lalu seperti apakah bentuk identitas nasional?
Ada yang ingin berpendapat? Seperti apakah bentuk identitas nasional? Silahkan Mbak, siapa tadi namanya? Febri, Mbak Febri. Apa Mbak contoh dari identitas nasional Indonesia? Contoh dari bentuk identitas nasional adalah salah satunya Pancasila, Garuda Pancasila, Ya. Bahasa Indonesia, sama Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Lagu Indonesia kebangsaan Raya. Indonesia. Betul tidak teman-teman? Betul ya. Kita cek satu persatu. Nah, bentuk identitas nasional Indonesia yang pertama adalah bendera nasional, yaitu bendera merah putih, tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945. Coba yang bawa UUD 45, betul nggak sih? Dicek apakah iya pasal 35 UUD 45 mengatur bendera nasional. Betul ya? Betul. Nah, ini salah satu pembeda dari negara lain, ya, yaitu bendera merah putih. Yang kedua, lambang dan dasar negara. Kalau lambang negara apa? Lambang negara? Garuda, burung Garuda, Pancasila. Kemudian kalau dasar negara? Pancasila. Ternyata ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 36A. Coba dicek, betul nggak? Betul ya. Kemudian yang ketiga ada bahasa nasional. Bahasa nasional kita adalah bukan bahasa Melayu. Bukan ya. Meskipun rumpun Melayu, tapi bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Ini pun tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, nah ini tadi yang disebutkan Mbak Febri ya. Salah satunya ada lagu kebangsaan, ya, yang diberi judul Indonesia Raya. Apakah negara lain lagunya sama dengan Indonesia? Berbeda, dari bahasanya juga berbeda, ya. Ini tercantum dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa. Ya, kalau kita lihat ya, Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat di mana? Di cengkraman ya, burung Garuda. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda tetapi satu. Ya, dalam konstitusi juga diatur pasal 36A Undang-Undang Dasar 45. Ya, kemudian ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biasanya terdengar NKRI harga mati. Ya. Kenapa kok NKRI harga mati? Karena ternyata dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45, negara kesatuan itu tidak bisa diubah selama aturannya masih berbunyi demikian. Ya, makanya akhirnya kita selalu mendengar bahwa NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ya, karena dalam konstitusi kita diatur demikian. Begitu ya. Jelas ya? Nah, berikutnya ada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai hukum dasar tertinggi. Betul ya? Bukan dasar hukum ya, tapi hukum. Ya. Berikutnya ada kebudayaan nasional. Nah, di sini yang dimaksud adalah kebudayaan daerah yang kemudian diangkat ya, diakui sebagai budaya nasional. Dicek di pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Ada nggak Mbak Ari? Ada. Ya, semuanya diatur dalam konstitusi. Dan yang terakhir ada konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara ini didasarkan pada dasar negara kita, yaitu
Pancasila, dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 45 di bagian pembukaan. Di sana ada tujuan negara. Ya, kalau kalian ingat tujuan negara itu apa saja, kita ingat-ingat kembali ya. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa. Kan sudah tadi mencerdaskan. Memajukan kesejahteraan umum. Terakhir, ikut serta dalam ketertiban dunia. Oke, dari 9 bentuk identitas nasional, siapa yang masih belum paham? Sudah? Sudah? Coba Bu Eki tanya ya. Jadi mikrofonnya di mana? Coba Mas, sebelahnya Mas Afan, Mas Faiz, ya. Ada berapa Mas tadi bentuk identitas nasional? Bentuk identitas nasional yang saya jelaskan tadi kan ada 9, ya. Apakah Mas Faiz memahami? Ketoknya kok ngantuk ya? Iya, sepertinya Faiz ngantuk ya. Apa saja Mas Faiz? Ya, itu bentuk identitas nasional Indonesia itu yang sudah diterangkan itu ada 9. Ya, apa saja? 1. Contohnya yang pertama lambang bendera Indonesia yaitu merah putih. Bendera Terus, nasional. Bendera nasional. Terus 2. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Terus 3. bahasa Indonesia. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang 4. Lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 5. Lambang Garuda yaitu Garuda Pancasila. Ya. Kemudian 6. Atau ada yang lain ingin membantu Mas Faiz? Yang ingin melengkapi? Tadi baru 5. Siapa yang ingin melengkapi? Nggak inget? Saya Ya. Bu. Silahkan Mas Irfan. Ya kurang 4 lagi tuh ada konstitusi negara, Ya. itu UUD 45. Heeh, Terus ada konsep wawasan Nusantara, betul. itu yang tercantum di Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke. Terus ada kebudayaan nasional, Ya. dan juga yang terakhir itu ada bentuk negara, Bentuk negara yaitu negara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan. Betul ya, tepuk tangan untuk Mas Faiz dan Mas Irfan. Ya. Oke, jadi ada 9 bentuk identitas nasional Indonesia. Nah, ini yang akan kita diskusikan ya. Kemarin sempat ramai ya di media sosial ataupun di media online, yaitu tentang pengibaran bendera One Piece saat hari ulang tahun Republik Indonesia. Ya, silahkan kalian membentuk 4-4 ya, satu baris ini. Kalian diskusikan, ya. Jadi silahkan berpendapat ya. Ini lembar kerjanya. Yo, berempat, satu baris ya. Nah, di situ ada 2 soal ya yang perlu kalian diskusikan dalam kelompok. Yang pertama adalah berikan pendapat kelompok saudara terkait fenomena pengibaran bendera One Piece ya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun ya. Kemudian yang kedua, analisislah apakah hal tersebut ada kaitannya dengan salah satu identitas negara yakni bendera merah putih ya.
Kalau memang ada, berikan jawabannya. Kalau tidak ada, juga berikan penjelasan. Silahkan sedikit berikan pendapat kalian dalam kelompok. Ya. Silahkan. Sebentar saja, hanya 2 soal ya. Kira-kira apa? Apa sih yang menyebabkan masyarakat kita mengibarkan bendera One Piece? Ya, ada nggak kaitannya dengan bendera merah putih sebagai identitas nasional? Silakan, dari kelompok, namanya siapa, dari kelompok mana Mas? Izin untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asil Ya. dari Prodi PPKN. Ya. Kenapa fenomena pengibaran bendera One Piece oleh masyarakat menjadi di hari kemerdekaan Indonesia ke-80 tahun? Kemungkinan besar sebagai bentuk ekspresi masyarakat terhadap kekecewaan dari pejabat, mungkin dari sistem-sistem yang ada di pemerintahan. Jadi mereka mengibarkan bendera One Piece itu bentuk kritikan lah, agar negara, pemerintahan tuh bisa memperbarui sistem agar kedepannya menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Asil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Mas Asil dan kelompoknya ya, bahwa pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, gitu ya? Gitu. Mungkin ada pendapat dari kelompok lain atau ingin menanggapi dari hasil diskusinya kelompok Mas Asil? Atau ada yang ingin menjawab pertanyaan berikutnya, hasil diskusi berikutnya? Silahkan. Siapa yang ingin berpendapat? Kelompok mana? Silahkan Mbak Fariza, sampaikan hasil diskusinya. Izin menjawab, saya mewakili kelompok saya Oh ya. untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Analisislah apakah hal tersebut ada kaitannya dengan salah satu identitas negara, yakni bendera merah putih. Nah, kelompok kami berpendapat bahwa bendera One Piece dan bendera merah putih memiliki sedikit keterkaitan. Oke. Nah, kalau bendera One Piece itu simbol bajak laut, Ya. kalau bendera merah putih itu simbol negara kita. Ya. Kemudian di dalam bendera One Piece, walaupun tidak seluruhnya berwarna merah, Ya. itu memiliki makna bahwa keberanian. Makna keberanian Iya. dalam bendera One Piece. Nah, Oke. Itu sama dengan bendera kita, Mm-mm. merah yang artinya berani. Oke. Kaitannya apa dengan identitas nasional? Apakah cukup mengusik keberadaan bendera merah putih? Menurut kelompok kami ya Bu, ya enggak sih, Tidak. enggak. Tidak cukup membahayakan. Kalau membahayakan itu tergantung perspektif. Oke. Bagaimana? Jika perspektif kita, Ya. itu kan momennya pas banget nih di HUT kemerdekaan. Ya. Nah, masyarakat kita itu sebenarnya kan mau mengkritik tentang kebijakan negara, Mm-mm. tentang kekecewaan, rasa kekecewaan kita. Ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah demokrasi, kan kita demokrasi kan. Ya. Betul Kebebasan tidak Mas? berpendapat. Ini didengarkan ya? Nah, terdengar nggak suaranya? Terdengar. Ya. Menurut kelompoknya Mbak Fahriza, ini bagian dari demokrasi. Ya. Kalau misalnya terganggu atau tidak keberadaan bendera merah putih tergantung dari perspektif masing-masing. Apakah kita sepakati jawaban Mbak Fahriza ini? Sama argumennya Mas Irfan? Oh beda? Beda ya. Apa bedanya coba? Ya silakan. Kelompoknya Mas Irfan mungkin mau berpendapat. Ternyata ada perbedaan dengan jawaban dari kelompok Mbak Fahriza. Apa?
perbedaannya? Mungkin dari kami bukan berbeda ya, Bu. Ya. Cuman pandangan dari kelompok kami itu Ya. mungkin ada yang mengibarkan bendera One Piece itu karena memang fans One Piece. Ya. Terus ada lagi yang memang melambangkan perlawanan. Karena Oke. setahu saya itu bendera One Piece itu bendera bajak laut yang melawan tirani dan pemerintah yang tidak adil. Jadi menurut kami itu asal tidak lebih tinggi dari bendera merah putih itu wajar-wajar saja untuk Sah-sah saja. Ya. Bagaimana teman-teman? Asal tidak lebih tinggi dari posisinya bendera merah putih, kira-kira bisa mengganggu keberadaan bendera merah putih sebagai identitas nasional atau tidak? Tidak ya, aman ya. Ya. Kalau kalau posisinya itu di bawah bendera merah putih, ya. Itu oke. Bagus ya untuk diskusinya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bendera nasional Republik Indonesia kita lihat ya di slide ya, bahwa secara hukum hanya bendera merah putih yang diakui ya secara resmi dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Ya. Kemudian ada surat edaran Mensesnek nomor B20-M-S-TU kemudian .00.03/07/05 tentang instruksi pengibaran bendera merah putih mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2025 ya. Kemudian yang kedua, penggunaan bendera lain terutama fiksi ya, karena bendera One Piece itu fiksi ya. Fiksi. Di saat momentum nasionalisme dapat dianggap tidak etis dan menyalahi tata krama penggunaan simbol negara. Tapi juga beberapa negarawan berpendapat ketika posisinya tidak lebih tinggi dari bendera merah putih, maka sah-sah saja. Maka merah putih itu tetap menjadi identitas nasional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup. Ada yang mau menyimpulkan tentang identitas nasional? Kesimpulannya apa dari perkuliahan siang hari ini? Silakan Mbak Ari. Kesimpulannya bahwa identitas nasional adalah? Silakan. Jadi pada pembelajaran hari ini itu menjelaskan tentang identitas nasional, merupakan ciri-ciri dari suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa yang lain. Tadi salah satunya dijelaskan ada bendera merah putih, dan tadi juga ada peristiwa yang berkaitan dengan identitas nasional, seperti contohnya bendera One Piece tadi. Ya, itu kesimpulan dari Mbak Arya terkait dengan perkuliahan pada siang hari ini, ya. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan identitas nasional? Sudah bisa dipahami? Bisa ya? Clear ya? Oke, ya. Minggu depan kita akan ganti topik ya, tidak lagi membahas tentang identitas nasional ya, tapi minggu depan kita pembahasan materinya adalah tentang nasionalisme. Silahkan kalian cari apa makna nasionalisme, kemudian dicatat ya dalam buku catatan kalian. Apa itu nasionalisme? Gitu ya. Saya kira cukup untuk perkuliahan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat ya. Untuk mengakhiri perkuliahan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Selesai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.